Banyak sekali rentetan kisah. Organisasi kemasyarakatan Bela Tanah Timor hadir karena keterpanggilan atas kepedulian dan empati terhadap sesama untuk membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya kebaikan menjadi berita. Sejak lahir dan dibesarkan di tanah ini, kita dipercayakan untuk menjaga tapal batas Republik ini. Ada banyak sekali cerita di tapal batas negeri ini tentang penyakit, tentang wabah, tentang kelaparan, dan tentang mereka, orang-orang yang tersisihkan lantaran kebijakan yang bobrok tanpa kontrol, keadilan yang tidak merata, dan hukum yang tumpul ke atas. Ada banyak cerita, cita-cita, impian, dan harapan orang-orang muda kreatif, tokoh inspiratif yang inspirasi, dan tentang kekayaan kebudayaan di tanah ini yang perlu diperdengarkan. Sudah saatnya kita suarakan, kita berekspresi untuk memperkenalkan semua itu. Beta Timor Podcast hadir untuk Anda. Saya Iren Selo mengundang Anda untuk datang dan bercerita tentang kita, tentang kekayaan tanah kita dan semua persoalan di negeri ini. Halo sahabat Beta Timor, kembali bersama kami di podcast Beta Timor. Sudah lama tidak berjumpa dan kami memulai kembali untuk bercerita tentang Tanah Timor dan persoalannya. Menjaring isu publik yang beredar di media sosial terkait dengan 100 hari awal kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, masyarakat mencoba membingkai kerja nyata yang dilakukan pemimpinnya dalam pembangunan yang merujuk pada pembangunan fisik. Masyarakat menilai bahwa pemimpin yang dipilih harus membangun infrastruktur dan sesuatu yang bersifat fisik lainnya. Untuk itu, kita harus melihat juga bagaimana kemudian pemimpin kita dipilih untuk membangun sesuatu yang non-fisik atau tidak kelihatan, tetapi kemudian berdampak besar bagi masyarakat. Sudah hadir bersama saya di ruang studio podcast Beta Timor, dua tokoh yang akan bercerita banyak, menyampaikan pengalaman, pengetahuan mereka tentang pembangunan, baik dari sisi ekonomi dan juga dari sisi kebijakan atau hukum. Sudah hadir bersama saya ada Pak Alan Afianpa, selamat datang. Selamat malam. Ada juga Pak Dr. Tance Oki. Selamat malam. Senang berjumpa dengan Bapak berdua ini. Sudah lama memang podcast Beta Timor ini tidak memulai kegiatan-kegiatan merekam kemudian berdiskusi seperti ini. Dan tentu kita mengawali tahun 2025 ini dengan banyak sekali isu-isu yang beredar terkait dengan pembangunan, kemudian tuntutan yang terlalu banyak di media sosial. Nah, hari ini dua orang pegiat dan juga pakar akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana seharusnya pemimpin itu melakukan pembangunan atau melakukan perubahan. Ya. Mungkin kita lebih dahulu secara umum terkait dengan pemimpin baru kita ini ada Pak Yosef Valentinus de la Salle Kebo dan Pak Camillus Elu. Mungkin saya dari Pak Alan bercerita sedikit pandangan umum secara objektif terkait kedua pemimpin ini, Pak Alan. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ya kita telah mendapatkan pemimpin yang baru periode 2025 sampai 2030, yaitu Bapak Yosef Valentinus de la Salle Kebo, isi PMA, dan juga Bapak Camillus Elu SH. Jadi secara pribadi saya baru mengenal beliau secara khusus Bupati Pak Valen itu 2019 kalau tidak salah, beberapa tahun yang lalu. Dan dalam ingatan saya Pak Valen adalah sosok yang sangat rasional. Jadi beliau memang selalu mendasarkan diri pada pokok-pokok pertimbangan rasio, dan juga ada hal-hal lain yang tentu skensia yang juga bermain di situ. Misalnya menunggal dengan rakyat dan lalu kemudian tetap berdiri tegak pada poros-poros yang saya pikir ya orang yang sangat rasional. Dan ketika ada dalam pemerintahan tentunya juga rasionalitas itu saya yakini bahwa beliau akan tetap berdiri pada aras rasionalitas. Saya pikir itu. Siap. Bagaimana dengan Pak Tance? Pemimpin baru TTU hari ini mungkin ada sedikit mengenal secara objektif atau umum
dari kedua tokoh ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dua sosok ini, tadi Kakak Alan sudah sampaikan, mereka saling melengkapi. Sesangka misalnya Bapak Valen itu orangnya orang inovatif. Saya teringat dengan satu teori yang disampaikan oleh Schumpeter neoklasik. Pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang baik ketika satu hal yang dimiliki itu adalah inovatif. Saat itu dimiliki oleh dua tokoh ini. Ada banyak diskusi yang saya pernah kenal beliau juga. Saya pernah di fakultas saya itu pernah beliau juga bawa materi seminar nasional dari sini juga. Diskusi lepas. Lalu dari diskusi lepas itu saya ada satu yang lahir dari pikiran saya bahwa orang ini punya jiwa inovatifnya luar biasa untuk membangunnya. Dan puji Tuhan tadi sampai Kakak Alan tadi, mereka dua saling menyempurnakan karena Bapak Camillus itu juga dari perspektif perjalanan waktu, beliau juga punya pengalaman tersendiri. Pernah menjadi pendamping pemimpin di tempat yang lain, sehingga kemudian mereka dua berkolaborasi. Sehingga menurut saya ini adalah mereka dua pasti ke depan akan punya keyakinan pasti mereka dua akan membawa satu perubahan untuk daerah ini. Baik, terima kasih. Itu mungkin pengenalan singkat yang Bapak Tance dan juga Kakak Alan tahu tentang pemimpin baru kita. Memang tidak untuk diperkenalkan, tapi bahwa TTU sudah ada pemimpin baru, ada dua sosok baru ini yang kemudian akan membawa TTU ke perubahan. Nah, ini ada awal kita akan memulai soal pembangunan. Ini mungkin dari bagian ekonomi, Pak Tance mungkin menjelaskan sedikit apa itu pembangunan dari sisi ekonomi. Ya, silahkan mungkin. Baik. Jadi pembangunan sendiri itu kan, kalau arti kata pembangunan itu adalah menghadirkan sesuatu yang belum ada menjadi ada atau sudah ada menjadi jauh lebih sempurna, itu pembangunan. Nah, berhubungan dengan perspektif pembangunan, mungkin pertama saya lihat dari perspektif ekonomi. Kalau dari perspektif ekonomi, tadi pengantar disampaikan tadi bahwa fisik itu tidak bisa dinafikan, pembangunan fisik. Nah, sebetulnya dari sisi teori juga mengatakan bahwa pembangunan fisik itu sebetulnya adalah landasan awal untuk mempersiapkan namanya pertumbuhan. Ya. Tetapi tentu harus bersinergi, ada sinergitas dengan non fisik. Ya. Kita tahu bahwa dalam masyarakat itu kita ada dua dilema. Yang pertama disebut dengan dilema yang disebut dengan isolasi fisik. Apalagi kita daerah kecil seperti ini, isolasi fisik itu misalnya berhubungan infrastruktur dan seterusnya. Selain isolasi fisik, ada isolasi sosial. Isolasi sosial itu ada kemiskinan, ya. Lalu ada ketidakmerataan pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita, tambah dengan persoalan-persoalan kesehatan, stunting. Nah, ini berhubungan dengan yang disebut sebagai isolasi sosial. Sehingga pembangunan itu menjadi tadi sampaikan pembangunan tidak fisik tidak dinafikan. Tapi kalau untuk jangka pendek, sebagai tadi pengantar, kalau untuk jangka pendek itu memang yang bisa ditempuh itu adalah yang fisik. Yang fisik. Ya. Kalau jangka panjang memang harus ada persiapan. Itu ada variabel-variabel banyak sekali sehingga kemudian bisa yang non fisik. Tapi kalau fisik itu mungkin jangka panjang. Kalau jangka pendek, kalau jangka panjang memang itu harus ada persiapan yang non fisik. Baik, terima kasih. Ini jawaban yang sudah kita memang tidak bisa elakkan bahwa pembangunan fisik itu menjadi satu aktivitas yang dilakukan dalam jangka pendek. Ya. Baik, terima kasih. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Tance. Mungkin ke Pak Alan, sebagai pegiat hukum, adakah kebijakan yang berarti yang perlu diambil oleh pemimpin hari ini, yang mana nantinya dilihat sebagai bentuk pembangunan secara tidak kasat mata atau non fisik? Nah, ini mungkin tapi berdampak. Nah, mungkin ada kebijakan seperti apa? Silakan Pak Alan. Jadi kalau menurut saya, sejauh yang saya lihat dari progres perjalanan Pak Valen dalam kerja 100 hari, yang non fisik menurut saya fisik dan non fisik saya sepakat dengan Bapak Dr. Tance yang sebagaimana sudah disampaikan bahwa mereka tidak bisa saling menegasikan.
harus selalu berjalan seimbang. Nah, dalam konteks non-fisik, yang bisa saya dorong dari sudut hukum adalah bagaimana kita memulai dengan reformasi birokrasi. Kita menempatkan seluruh aparatur sipil negara kita sesuai dengan apa yang disebut dengan prinsip the right man and the right place. Nah, kalau ini digunakan secara tepat, orang yang tepat di tempat yang tepat, saya pikir ya pembangunan SDM itu seperti kata Dr. Arief Budiman misalnya yang sering beliau gunakan. Ada satu sudut yang sangat menarik dalam soal itu tentang istilahnya adalah psikokultural. Nah, psikokultural ini adalah bagaimana kita menempatkan orang-orang yang punya daya inovatif, ya, daya kreatif, ya, dan juga tingkat produktivitasnya tinggi atau paling tidak dia sangat produktif. Nah, karena dengan menempatkan orang-orang seperti ini, ya, kita bisa paling tidak jauh dari apa yang misalnya sudah diteliti oleh Edward Banfield paling tidak. Misalnya dia mengatakan, kan Edward Banfield saya pikir hari ini dia benar dengan keadaan yang ada di TTU pada hari ini, bahwa ya orang-orang kita, apalagi aparatur-aparatur kita cenderung hanya untuk mengajar agar dia tidak dicopot misalnya. Dia bekerja untuk kemudian dia tidak dicopot misalnya. Bekerja karena ya sesuai dengan gaji itu sendiri. Nah, itu tidak ada satu sikap super erogatoris. Dia bekerja di luar kapasitasnya dia untuk kemudian mewujudkan yang kita sebut sebagai bonum komune, mensejahterakan masyarakat. Nah, panggilan dia untuk kemudian datang kepada itu susah. Sehingga bagi saya berdasar pada apa yang disebut Arief Budiman tentang psikokultural dan dihubungkan dengan pendekatan reformasi birokrasi tadi, dari sudut administrasi negara, dari sudut hukum, saya pikir kita mesti mendorong Pak Bupati untuk kemudian menggunakan pendekatan reformasi birokrasi itu dengan berbasis pada psikokultural tadi. Saya pikir itu yang bisa dilakukan untuk pembangunan non fisik, karena ini kan pembangunan ini jangka panjang. Membangun manusia artinya kita membangun masa depan. Ya, seperti yang dicanangkan Indonesia 2045 adalah Indonesia Emas ini memang pembangunan yang jangka panjang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Tance, seberapa penting infrastruktur? Sebenarnya seberapa penting infrastruktur itu terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri dari sisi ekonomi? Silakan Pak. Jadi pertumbuhan itu sebetulnya menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Tapi dia tidak boleh secara parsial. Dia harus berkelanjutan. Artinya apa? Artinya bahwa fisik itu kemudian yang saya bilang, fisik itu setelah dibuka isolasi fisik itu harus diikuti dengan ada kolaborasi non fisik. Misalnya berhubungan dengan infrastruktur. Infrastruktur itu sebetulnya adalah dia misalnya jalan raya, dia menjadi jembatan, kemudian antara misalnya masyarakat dengan pasar, ya. Jadi itu bisa menafikan bahwa ini tidak boleh berdiri sendiri, tapi harus ada yang berkelanjutan. Setelah buka jalan raya itu apa manfaatnya? Nah itu yang menjadi persoalan yang berhubungan dengan hubungan antara yang infrastruktur dengan non fisik, ya. Jadi fisik dia menjadi dasar pertumbuhan, tapi dia tidak boleh parsial. Dia harus berkelanjutan, kolektif dan berkelanjutan. Iya. Ya. Dan itu mungkin ada studi kasus misalnya yang sering kita lihat masyarakat di Boki Veotleu, kemudian masyarakat di Boki Utara. Iya. Acap kali memang mereka sering menjual hasil mereka ke Atambua. Apakah mungkin karena lebih dekat atau memang kalau secara studi mungkin Pak Tance bisa melihat ini seperti apa? Apakah karena memang lebih strategis ke Atambua karena jarak, ataukah karena memang daya jual atau daya beli di TTU kurang? Itu mungkin jadi itu yang disampaikan. Jadi ketersediaan yang disebut dengan aksesibilitas. Aksesibilitas itu kan kemudahan. Kemudahan itu mungkin karena infrastruktur yang tersedia itu bagus, lebih dekat dan seterusnya. Maka kemudian pilihannya adalah pasti. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya kita kesini kemudian kita merebut kembali yang aksesibilitas tadi. Misalnya Pantura.
Pantura itu menurut saya itu adalah, kalau dari sisi teori, daerah yang memiliki arti pesisir pantai sebetulnya dari sisi teori itu pertumbuhan ekonomi jauh lebih cepat, ya, karena mobilisasi. Tapi kemudian jangan sampai kemudian kita yang menjadi tumbal karena daerah lain yang mendapatkan keuntungannya, ya. Jadi kita bisa lihat misalnya di Pantura itu dari sisi laut itu potensi banyak sekali, pariwisatanya oke sekali. Tapi kemudian bisa menikmati itu mungkin daerah-daerah lain, bisa di Atambua, di Kabupaten Bilu kemudian. Nah itu yang contoh misalnya berhubungan dengan hubungan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan fisik lalu dengan non fisik. Terima kasih. Mungkin Pak Alam, ada biasanya setiap kali ada pembangunan itu ada saja persoalan-persoalan yang melibatkan masyarakat. Ada yang kemudian diuntungkan, kemudian ada yang dirugikan. Nah ini kita biasanya sebut masyarakat yang tereliminasi. Karena misalnya bangunannya dipakai, tempatnya dipakai untuk bangunan tertentu, dan biasanya juga itu masyarakat menggugat. Padahal itu sebenarnya itu satu pembangunan fisik yang kemudian misalnya mendongkrak ekonomi dan lain-lain. Nah itu apakah bisa sampai pada tahap pidana dan masuk ke ranah hukum terkait dengan kebijakan yang mengeliminasi kebijakan tentang pembangunan yang mengeliminasi beberapa pihak tertentu dan dirugikan. Nah itu mungkin Pak Alan bisa sedikit. Kalau dari sudut hukum pidana, sebenarnya berbicara tentang pidana berarti kita berbicara tentang unsur delik. Sejauh mana kebijakan itu terdapat perbuatan melawan hukum misalnya, di situ bisa dipidana. Nah, saya selalu meyakini dan jarang sekali saya temukan di saat perumusan kebijakan itu tanpa sama sekali kajian. Setiap kali perumusan kebijakan itu selalu berbasis pada kajian-kajian tertentu. Nah, katakanlah saja misalnya pembangunan yang sudah bersinggungan dengan lingkungan. Di sana ada undang-undang tentang lingkungan yang mewajibkan ya, pemerintah untuk kemudian mengkaji tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, lalu kemudian yang berikut tentang legalitas, lalu kemudian terdapat banyak contoh yang ingin saya sampaikan. Sejauh pembangunan itu ada di dalam rule undang-undang, peraturan, dia tidak saja legal, tetapi juga halal secara moral yang saya sebut sebagai legitimasi. Paling tidak juga ada perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Kalau sejauh itu terpenuhi, saya pikir ya masyarakat juga merasakan adil ya, secara moralitas mereka merasa adil dan bisa itu sebagai upaya untuk bisa menghindari kebijakan dari konflik itu sendiri. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan berikut itu mungkin kita bicara sedikit politis, Pak Dr. Tance. Ada misalnya dalam satu pembangunan tentu ketidakmerataan itu pasti. Artinya bahwa dalam satu pembangunan kabupaten ini tidak bisa kita tutup mata dan buka mata langsung dibangun. Jadi masyarakat tentu protes. Artinya bahwa kenapa kami dulu misalnya kalau secara politis kami dulu pilih dia begini-begini, kenapa kami tidak didahulukan. Misalnya begitu. Dan di tengah pekerjaan yang sangat dirumitkan dengan persoalan efisiensi anggaran ini juga masyarakat harus tahu bahwa kita perlu memberikan pencerahan bahwa hari ini infrastruktur dibuat efisiensi anggaran sehingga pekerjaan seperti jalan, jembatan harus dikurangi. Nah, ini mungkin Pak Tance, mungkin terlepas dari sisi ekonomi, kita melihat sisi politis. Karena memang pembangunan tidak secara merata, menurut Pak Tance, apakah ini masyarakat yang kita sebut sebagai konstituen dirugikan secara politis? Mungkin Pak Tance bisa memberikan. Ya, jadi baik. Jadi konsekuensi dari pembangunan itu pasti ada ongkosnya. Siap. Ada yang barangkali seiring dengan kita, ada yang tidak seiring dengan kita. Nah, kalau misalnya disampaikan di pengantar itu juga disampaikan bahwa berhubungan dengan peristiwa sekarang yang berhubungan efisiensi. Kalau kita mau jujur sebetulnya di daerah kita masih butuh yang namanya infrastruktur, di mana-mana itu masih ada isolasi fisik. Nah, yang tadi disampaikan itu kalau pembangunan dalam konteks yang masyarakat kita itu lebih banyak ke fisik, pasti bebasnya ke fisik. Nah, dalam teori juga saya karena orang akademik maka saya pasti kembali ke teori lagi. Teori itu disebut dengan teori kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu yang pertama itu berhubungan dengan
bagaimana berhubungan dengan pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah yang nanti konsekuensinya kepada pembangunan, baik itu fisik atau non fisik. Nah, karena berhubungan efisiensi, maka teori yang kedua, yang putri yang kedua itu adalah bagaimana caranya supaya kemudian kapasitas fiskal kita dinaikkan, yaitu menaikkan pajak, lalu menambah jenis pajak. Dan ada pendekatan-pendekatan lain sebetulnya yang teori sebetulnya teori lama, tapi sebetulnya pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan oleh pimpinan sekarang, bupati sekarang dengan inovasi dan kreasi, bagaimana caranya supaya kemudian menjemput bola ke pemerintah pusat dengan berbagai macam tawaran. Misalnya kemarin itu ada program untuk mengembalikan daerah menjadi daerah tertinggal. Ya. Jadi sebetulnya dari sisi politis, sebetulnya adalah bagaimana kita merebut kembali yang alokasi anggaran dari para pemerintah pusat. Sehingga kemudian karena kita dari sisi kapasitas fiskal itu adalah terbatas, ya. Lalu karena kita juga dari sisi pembangunan bacanya masih fisik. Sehingga bagaimana cara supaya kita, kalau fisik kan pasti anggarannya besar. Anggarannya besar, dan itu yang punya itu pasti dari kementerian. Nah, salah satu bentuk yang kita ambil adalah kita kembalikan daerah ini menjadi daerah tertinggal, sehingga kemudian itu bisa diproteksi dengan anggaran yang cukup, sehingga kemudian ya tidak terjadi ketimpangan. Yang disampaikan Kakak tadi, itu bisa terjadi ketimpangan. Ada yang puas kan daerah itu ya istilah konstituen, mungkin ada puas tidak puas, tapi konsekuensinya adalah kapasitas fiskal yang kita punya. Kalau kita punya kapasitas fiskal yang cukup, sesangka kemerataan pasti akan ada di mana-mana. Terlebih yang berhubungan dengan fisik. Nah, bagaimana Pak Alam? Terima kasih. Pak Alam? Dari saya pikir jelas bahwa perintah undang-undang itu pembangunan mesti dibasiskan pada potensi kewilayahan. Nah, saya tidak bermaksud primordial di sini Om Tajir, tetapi perlu saya sampaikan secara jujur kepada publik bahwa misalnya di TTU hari ini jalan yang paling buruk itu misalnya ada di kami di Boki Firleu. Itu jalan dari dulu sampai hari ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal kalau kita dalami daerah kami itu adalah daerah yang penuh dengan hasil alam, hasil bumi, kemiri, koper dan lain-lain. Nah, ini tidak bermaksud untuk promosi, tetapi kalau semestinya kita mengikuti logika undang-undang, mengikuti perintah undang-undang, maka seharusnya pembangunan yang dimulai dahulu itu adalah dari pembangunan yang berbasis pada potensi kewilayahan. Nah, hari ini kalau kita ngomong itu berarti daerah Firleu itu misalnya mesti menjadi perhatian hari ini, karena dia berdampak langsung pada pendapatan asli daerah kita. Kalau diatur regulasinya baik, lalu kemudian di manage dengan baik, saya pikir ini akan dapat membawa efek domino bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Karena dari Firleu itu turun ke Boki Anleu itu kalau dihubungkan, orang bisa jual ikan dari Anleu ke Boki Firleu, dan juga hasil alam yang ada di Firleu bisa dibawa ke Anleu misalnya. Nah, itu yang menurut saya normatif, tetapi yang belum kita lakukan di TTU hari ini. Mesti kita lihat bahwa ya daerah-daerah potensial itu mestinya itu mendapat perhatian yang serius atau layak untuk mendapatkan perhatian serius dalam soal infrastruktur. Baik. Nah, memang kalau ketika kita bicara soal daerah potensial ini, semua daerah potensial. Nah, kemarin itu kita sempat mendengar Pak Bupati dengan pernyataan tegas bahwa dia bilang kalau kemudian pemerintah pusat tidak memfokuskan pembangunan itu ke kita coba menawarkan lagi bahwa kami ini daerah perbatasan. Nah, mungkin menurut Pak Tonce seberapa kuat kita menjual daerah perbatasan ke pusat sehingga mereka bisa diyakinkan bahwa kami daerah perbatasan, kami perlu dibangun. Nasionalisme ada di ujung tanduk, itu adalah kami, diri kami, itu mungkin Pak Tanji bisa jelaskan sedikit itu. Jadi itu nilai jual yang paling tinggi. Nilai jual yang paling tinggi. Karena isu yang seksi. Di perbatasan itu dia memiliki dua kelebihan kalau saya bilang. Yang pertama strategis politik, strategis ekonomis. Kalau strategis politis, kita di perbatasan itu adalah gambaran prestasi makroekonomi di negara lain. Ya, jadi kalau kenapa di perbatasan itu kemudian dipoles menjadi cantik?
karena itu gambaran Indonesia itu dibatas. Sekalipun nanti ada di kantong-kantong itu masih ada yang kurang. Ya, itu dari sisi politis. Yang kedua dari sisi ekonomi. Ya, dari sisi ekonomi sebetulnya adalah kita di perbatasan itu adalah apa? Dia sumber penerimaan untuk daerah, sumber penerimaan untuk negara, yang dampaknya juga kepada masyarakat. Nah, sehingga kemudian dua nilai jual ini kemudian bisa menjadi modal untuk kemudian kita sampai kepada pusat sehingga ada perhatian. Dan sekalipun misalnya kita belum ini, tapi sesama perhatian pemerintah pusat sampai hari ini luar biasa. Ada jalan sabuk merah, ya, yang tadinya itu dinaik kakek, ubi itu tidak memiliki nilai. Benar. Tapi hari ini ketika ada jalan sabuk merah, ubi itu menjadi nilai per nilai, itu dari dia punya daun, batang sampai pada ubinya. Jadi contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi sangka itu nilai jual itu menjadi penting. Unimor dulu kenapa dia menjadi negeri? Salah satu nilai jual itu adalah universitas perbatasan. Nah itu sebetulnya adalah menurut saya itu nilai jual yang kita harus bawa ke sana untuk kemudian kita bisa diproteksi dengan berbagai macam kemudahan. Baik, Pak Alan mungkin ada tambahan soal daerah perbatasan yang dijual sebagai citra Indonesia lah. Kalau saya isu perbatasan itu adalah isu yang paling seksi dalam pemerintahan maupun ya kita dalam rangka buat proposal apapun lah. Sebagai anak-anak perbatasan itu biasanya ada afirmasi secara khusus. Ya apalagi kita ini kan berada depan Republik yang masih tampil dengan prima saya pikir. Nah oleh karena itu karena kita berada depan Republik itu maka ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tance, semua itu bisa berguna kecuali dia ada pembangunan yang secara merata. Misalnya naik kaki ubi hari ini menjadi sangat berarti dari daun sampai batang lalu kemudian itu saya pikir persoalan pembangunan itu efek domino dari pembangunan jalan sabuk merah. Sehingga kalau ini semua dilakukan di seluruh wilayah perbatasan, misalnya di Pono juga dilakukan itu ada ya pembangunan infrastruktur yang baik. Saya pikir ya ini akan membawa efek domino yang sangat luar biasa bagi pembangunan kita, pembangunan sosial ekonomi kita. Baik, terima kasih pemirsa. Hampir beberapa menit kita berbicara. Kita akan melanjutkan ke beberapa pertanyaan sebelum akhirnya kita menutup diskusi hari ini. Kita akan break sejenak. Terima kasih. Banyak sekali rentetan kisah. Organisasi kemasyarakatan Bela Tanah Timor hadir karena keterpanggilan atas kepedulian dan empati terhadap sesama untuk membela hak-hak mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya kebaikan menjadi berita. Sejak lahir dan dibesarkan di tanah ini, kita dipercayakan untuk menjaga tapal batas Republik ini. Ada banyak sekali cerita di tapal batas negeri ini tentang penyakit, tentang wabah, tentang kelaparan, dan tentang mereka, orang-orang yang tersisihkan lantaran kebijakan yang bobrok tanpa kontrol, keadilan yang tidak merata, dan hukum yang tumpul ke atas. Ada banyak cerita, cita-cita, impian, dan harapan orang-orang muda kreatif, tokoh inspiratif yang inspirasi, dan tentang kekayaan kebudayaan di tanah ini yang perlu diperdengarkan. Sudah saatnya kita suarakan, kita berekspresi untuk memperkenalkan semua itu. Beta Timor Podcast hadir untuk Anda. Saya Irens Elo mengundang Anda untuk datang dan bercerita tentang kita, tentang kekayaan tanah kita dan semua persoalan di negeri ini. Baik, kita kembali di podcast Beta Timor dari kantor Ormas Bela Tanah Timor di UNNU Keva Manado. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang nanti kemudian akan dijawab dan diberikan pencerahan oleh para pegiat dan juga pakar hari ini tentang pembangunan. Nah, mungkin saya ke Pak Dr. Tance. Apakah pembangunan di suatu titik wilayah itu perlu dipertimbangkan secara politis dan kemudian membiarkan aspek-aspek lain seperti ekonomi dan lain-lain? Mungkin Pak Tance, silakan. Baik, jadi pembangunan tadi sampaikan pembangunan dari sisi pertimbangan politis sangat itu ya. Tetapi sekali lagi dia tidak boleh parsial.
dia harus disandarkan dengan persoalan ekonomi. Disampaikan oleh Kakak Alam tadi, bahwa misalnya tadi contoh itu misalnya berhubungan dengan isolasi fisik di ya tempat, ya jalan raya yang belum ini dan seterusnya. Nah, tentu pembangunan yang disebut dengan politis selain itu adalah bagaimana masyarakat akan melihat pemimpin, bagaimana kepedulian, ya toh tanggapan masyarakat bahwa ini adalah bentuk kepedulian. Tapi tentu tidak terlepas dari sisi ekonomis keberlanjutan, yaitu adalah konsekuensi dari politis itu adalah dia keluarkan masyarakat dari persoalan-persoalan tadi. Semua potensi sumber daya di sana kemudian bisa bernilai guna untuk masyarakat. Ya, nanti kemudian ada hubungan dengan pendapatan masyarakat, ya daya beli masyarakat, dan kemudian ya ujung-ujungnya kepada pembangunan di wilayah Timur Tengah. Nah, pernah menjadi caleg Malang. Secara politis ini apakah memang harus perlu dipertimbangkan? Siap. Kalau dari sudut pandang itu ya, pandang politis, saya pikir pembangunan dan politis itu seperti dua ya sisi mata uang dalam satu koin mata uang itu. Jadi pembangunan di sebelahnya dan politik di sebelahnya. Itu dia menjadi include bagi saya, karena apa? Undang-undang membuka kita ruang, memberikan kita ruang untuk kemudian kita memberikan atau kita melakukan pembangunan kebijakan untuk membangun, misalnya katakanlah di Bukit Verleo misalnya, satu di situ dibangunkan jalan, kemudian efek dari sosial ekonominya masuk, hasil alam itu bisa kita panen dari situ, kemudian efek domino masuk ke PLF. Nah, politisnya di mana kita ini selalu berbicara tentang pemimpin itu meninggalkan legacy. Pemimpin itu meninggalkan legacy. Jadi begitu setelah suatu proyek terbangun, satu misalnya infrastruktur terbangun, ada pembangunan lah, katakan seperti dikatakan Bapak Tanjung tadi, bahwa dari yang belum ada menuju ke ada, atau yang sudah ada dan kemudian disempurnakan. Nah, ini kalau sudah dilakukan dan dia punya efek sosial ekonomi, dengan sendirinya yang politis itu include di belakangnya. Orang akan mengatakan bahwa oh hari ini kami lihat jalan di zaman ini. Jadi itulah legacy yang mereka tangkap, itulah legacy yang ditangkap oleh rakyat, dan itu dengan sendirinya akan meningkatkan elektabilitas secara politis. Ya, saya pikir dari sudut politisnya demikian. Jadi sebenarnya ruangnya sudah terbuka, ya tinggal bagaimana kita melihat untuk kemudian dieksekusi. Bisa jalan sekaligus sosial ekonominya naik, kemudian dari elektabilitas secara politik, saya pikir itu dengan sendirinya include masuk ke dalam itu. Itu yang mungkin kita bisa lihat Jokowi hari ini ya. Orang NTT sangat mencintai Pak Jokowi karena membangun tadi. Entah penting atau tidak, tetapi membangun itu di mata masyarakat itu pokoknya langsung pemimpinnya disayang. Nah, itu yang kemudian sering disebut. Nah, ini juga nanti kemudian menjadi masukan untuk Pak Bupati, sehingga bahwa kalau untuk mau disayang harus membangun. Nah, kita ada lagi satu pertanyaan sebelum nanti kita menutup diskusi ini. Nah, ini memang dari masyarakat, karena memang ada TTU ini ya salah satu potensi kebudayaan. Aktivitas kebudayaan terlepas dari alam dan lain-lain. Ini ada pertanyaan yang bilang, apa perlu diperbaiki dan perlu dikembangkan aktivitas kebudayaan yang dapat berdampak pada pembangunan atau dalam tanda kutip keekonominya di TTU? Mungkin Bapak Tanji silakan. Ya. Jadi sesangka budaya itu apa? Budaya itu sebetulnya adalah berhubungan dengan identitas masyarakat setempat ya. Jadi budaya itu sebetulnya ada apa namanya? Jadi berhubungan dengan budaya itu adalah sesuatu yang harus diperlukan itu adalah penguatan identitas budaya. Nah, tapi dia tidak perlu berdiri sendiri lagi, ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya, tentu juga dia ada impactnya kepada pembangunan. Oleh karena itu ikutannya apa? Misalnya berhubungan dengan wisata. Sangka yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa beliau punya kepedulian, jadi bagaimana kemudian menghidupkan situs-situs budaya. Sebetulnya itu juga ada hubungan dengan bagaimana kemudian menarik minat daripada wisatawan, baik itu lokal atau mancanegara. Ya.
Nah, oleh karena itu ikutannya adalah bagaimana penguatan daripada edukasi masyarakat, sehingga kemudian mereka bisa memanfaatkan potensi itu. Hari ini misalnya di tempat, misalnya di Bali itu dari sisi alam sesangka hampir kita tidak kalah dengan mereka. Tapi kemudian ada inovasi baru yang kemudian mereka bisa memanfaatkan potensi alam dan seterusnya, budaya, itu kemudian menjadi satu pembeda. Ya, jadi itu adalah perubahan bagaimana penyiapan sumber daya manusia. Yang berikut adalah kolaborasi dengan sektor ekonomi. Ya, kolaborasi sektor ekonomi jadi penting. Karena kalau budaya itu berdiri sendiri, tidak ada kolaborasi dengan ekonomi, tentu manfaatnya tidak ada daerah. Ya. Jadi misalnya ketika ada wisata, ada budaya, lalu kemudian ada pariwisata, kemudian masyarakat bisa memanfaatkan, misalnya ada UMKM. Ya, yang sampai orang datang misalnya ke pantai, tapi kemudian di sana itu orang mau minum air di mana, mau makan di mana, mau kamar kecil di mana, itu menjadi persoalan. Kita kan mau jujur, sebetulnya kita punya pantai itu luar biasa. Ya, kita punya situs-situs budaya, misalnya ada di Tamkesi dengan misalnya Boti. Saya 2-3 kali penelitian di Boti. Boti itu luar biasa. Ya. Impact-nya kepada masyarakat lokal, kepada pemerintah daerah itu luar biasa. Ya. Tapi itu sekali lagi, itu harus bagaimana respect daripada pemerintah, masyarakat. Kalau kita berharap kepada pemerintah daerah juga, sesangka pemerintah daerah juga punya keterbatasan, misalnya berhubung infrastruktur. Kalau kita semua berharap kepada pemerintah daerah pasti ada keterbatasan. Sesangka pemerintah di desa juga di backup dengan dana yang begitu besar. Ada dana desa, alokasi dana desa, ada pendapatan asing dari desa. Anggaran yang begitu besar. Kenapa kemudian tidak memanfaatkan itu untuk kemudian menjadi satu daya tarik, lalu mengembangkan budaya di misalnya di Tamkesi seterusnya. Baik, terima kasih. Kita akan menutup sesi ini, Pak Alan, ya. Mungkin tadi Pak Tanja sudah menjawab dengan secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu mungkin saya minta tanggapan. Ini seperti sebuah kritik sekaligus kontribusi pikiran pada bupati dan wakil bupati kita dalam melakukan pembangunan dan merencanakan pembangunan. Mungkin Pak Alan, silakan. Baik, dari saya paling tidak hanya ingin memberikan kontribusi pikiran secara khusus dalam konteks ini terkait dengan reformasi birokrasi. Saya tetap hanya ingin mulai dulu dari konteks itu. Mengapa? Karena cara kerja ini mesti itu dulu yang dibenahi. Secara yuridis mesti itu dibenahi. Kita mulai dari manusianya, lalu kemudian pemetaan manusianya jelas sesuai dengan kuadran, misalnya rasio, moral, emosional pribadi, skensia, emosional pribadi tadi, lalu kemudian talenta. Nah, aparatur sipil negara kita yang ada di Pemda hari ini kalau dipetakan dengan baik, dimanfaatkan dengan baik kemampuan mereka, itu saya pikir dia akan membawa perubahan besar bagi masyarakat itu secara keseluruhan. Nah, karena ya kalau kita bertahan pada kondisi hari ini, para SN kita yang berorientasi pada SPPD misalnya, ya, yang mereka kerja hanya untuk kemudian menjaga agar tidak dicopot, tidak dinonjolkan misalnya. Nah, soal-soal ini mesti dibenahi. Bahkan saya secara lebih kasar misalnya atau secara lebih radikal, kita katakan revolusi birokrasi, jangan revolusi birokrasi. Revolusi secara total. Kita gunakan orang-orang yang benar-benar punya kapabilitas dan isitas mungkin ya, supaya kemudian ya mereka bisa menggunakan kemampuan mereka untuk benar-benar membenahi daerah ini. Kita tinggalkan dulu spoil system, ya, memilih berdasarkan motif politis, itu kita tinggalkan. Kita datang kepada merit system dan itu diukur, orang-orang itu diukur untuk kemudian ditempatkan sesuai dengan tupoksi mereka, talenta dia di mana itu ditempatkan dengan baik, dipetakan dengan baik, sehingga kemudian dia bisa secara sungguh-sungguh membenahi daerah ini. Saya pikir itu yang menjadi kontribusi pikiran saya dan juga barangkali sekaligus dengan harapan saya kepada Bapak Bupati
Karena orang seringkali di mana-mana orang selalu mengatakan bahwa ini tentara yang pimpin kita, militer yang pimpin kita, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu harapan saya juga bagi Bapak Bupati, Bapak Valen, ya pesan saya hanya satu, singkat tetapi itu maknanya cukup mendalam, bahwa Bapak berlatar belakang militer, tapi di rezim Bapak saat ini jangan militeris. Saya pikir itu harapan saya dan pesan saya bagi Bapak Valen. Baik, terima kasih. Itu dari Pak Alan. Mungkin Bapak Dr. Tan Sioki silakan menyampaikan kritik dan kontribusi pikiran sekaligus harapan. Jadi mungkin yang pertama itu berhubungan dengan kritik. Ya. Jadi kritik barangkali ada teori konvensional yang mengatakan bahwa pembangunan itu hanya bisa dilihat dari sisi fisik. Oleh karena itu mungkin fisik tapi harus sejalan dengan yang non fisik. Apalagi kondisi kita hari ini, misalnya perubahan kemiskinan kita masih ada di atas 20%. Lalu angka stunting kita itu juga masih tinggi, masih menaik. Sebetulnya itu satu gambaran bahwa pendapatan per kapita masyarakat itu masih di bawah standar. Kritik yang pertama. Kritik yang kedua, kapasitas fiskal kita yang ada itu masih sangat minim. Kontribusi kita itu kurang lebih hanya sekitar 5% atau 6%. Sehingga kritik saya adalah ke depan barangkali ada upaya-upaya untuk kemudian ada penambahan jenis pajak, jenis retribusi. Ya, dari sisi mungkin ada yang namanya disebut dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ya. Kritik yang ketiga itu adalah perhubungan dengan partisipasi masyarakat. Ya. Sesangka juga masyarakat tidak terlalu harus menjadi subjek, tapi dia juga tidak menjadi objek, tapi kemudian dia harus menjadi subjek. Ya. Di masyarakat itu sebetulnya misalnya ada misalnya ada BUMDes, para usaha milik desa. Ya. Sebetulnya partisipasi masyarakat itu, sehingga kemudian tidak hanya berharap pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sekali lagi kita dibatasi dengan anggaran, di sisi anggaran kita terbatas, sehingga kemudian partisipasi masyarakat itu adalah menjadi penting. Ya, itu adalah satu kritik dari saya. Lalu yang kedua itu kontribusi pikiran dan harapan. Ya, harapan saya adalah sesangka visi misi yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Valen dan Bapak kami sebagai wakil, menurut saya sudah luar biasa. Nah, sekarang itu adalah bagaimana konsistensi. Ya, konsistensi untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi visi misi, karena itu juga bagian daripada janji politik. Sehingga kemudian itu minimal itu harus realisir sekalipun tidak 100%. Benar. Ya. Jadi harapan saya adalah apa yang telah menjadi mimpi besar, visi besar, itu kemudian paling tidak itu harus ada real yang bisa dilihat, dinikmati oleh masyarakat kecil. Baik, terima kasih pemirsa. Kita sudah hampir 30-an menit bercerita dan berdiskusi di podcast Beta Timor kali ini. Dan memang menjadi seorang pemimpin tidaklah gampang dan tidaklah mudah. Hari ini Kabupaten Timur Tengah Utara telah memilih dan menunjuk dua orang pemimpin kita, Bapak Valentinus Kebo dan Bapak Kamilus Elu, untuk menakodai kabupaten ini. Kita tentu berharap dengan dinakodainya Kabupaten TTU ini akan menuju ke perubahan. Kita juga akan terus mengkritik, menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari setiap kebijakan, bahkan pembangunan yang dilakukan. Sehingga kemudian masyarakat yang berdampak tidak dirugikan, tetapi juga yang lain tidak diuntungkan. Jadi semuanya merata. Itu saja yang akan kami sampaikan kepada masyarakat semua, para penonton pemirsa di mana saja Anda berada. Terima kasih dan ikuti terus, nanti akan ada kritik, akan ada diskusi-diskusi lain tentang Kabupaten TTU hanya di podcast Beta Timor. Terima kasih, selamat malam. Karena undang-undang daerah itu jelas bahwa tidak bisa terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Apa sih yang salah dari ini? Saya sebagai pendamping desa sudah melaksanakan fungsi saya sebagai fasilitator. Bagi saya program Desa Sejahtera gagal. Semua yang saya buat ini seolah-olah buang emas pada batu.